Anjing ribet. Tapi ya udahlah, si Ayah coba ngafalin ayat kursinya, dia doa-doa yang dia tahu buat ngusir setan ini kan. Akhirnya pas dia udah bisa gerak, dia langsung cepet-cepet tuh jalan ke arah tangga. Nah pas dia belok mau ke arah tangga menuju lantai 3, ada kamar yang lampunya nyala. Di situ dia udah ngerasa lumayan lega. Tapi tiba-tiba dia tuh ketakutan lagi. Bahkan kakinya sampai lemes karena dia tuh ngelihat jelas banget ada siluet pocong itu. Tapi kali ini tuh gak ngaji, ngeluarin suara kayak orang kecekek gitu. Hah? Tapi suaranya tuh ngebas banget. Terus gak lama kemudian ada yang bisik-bisik lah ke Ayah, "Wong duso koyo koe ora oleh ngaji." Artinya orang yang berdosa kayak kamu gak boleh ngaji. Wah gila. Dan pas dia nengok Muibi, ada pocong itu di depan mata Ayah. Pocongnya tuh mukanya busuk banget, matanya keluar ngegantung di uratnya. Ih. Terus matanya tuh warnanya hijau kemerahan gitu. Dan mukanya tuh udah gak utuh karena kayak udah digerugutin ulet gitu. Oh gila. Ih. Nah setelah kejadian di lorong itu, si Ayah tuh baru cerita lah itu semuanya. Dan semenjak itu si Ayah tuh ngehadap ke Bu Nyai. Bu Nyai ini tuh kayak orang di pesantrennya. Dan ceritalah semua hal yang dialamin semenjak itu. Di situ Bu Nyai cuma ngelus-ngelus kepala Ayah dan senyum sambil bilang, semua makhluk yang gak terlihat itu adanya mutlak, gak bisa dihindari dan diremehkan. Kita harus bisa menerima banyak makhluk jauh sebelum kamu datang. Dan mereka hidup di mana aja di sini. Bisa saja mereka terganggu karena kamu mencuri waktunya dan merasa bahwa tempat mereka bukan tempat untuk menghafal Al-Quran. Di situ Bu Nyai juga bilang, Kiai emang ngebiarin mereka di sana biar santri-santri itu punya iman untuk dipegang. Oh, oke. Nah setelah Bu Nyai bilang gitu, Ayah tuh ngerasa tenang dan dia minta solusinya. Terus si Bu Nyai baca doa-doa yang Ayah tuh belum pernah denger. Terus kepalanya Ayah kayak diusap-usap dan disaranin untuk Ayah tuh bangun jam 2 pagi buat ngaji sama sholat malam selama 7 hari 7 malam tuh Muibi. Oke. Sama dia juga disuruh puasa Senin Kamis. Nah setelah Ayah ngikutin semua petunjuk dari Bu Nyai, udah gak ada lagi tuh gangguan-gangguan di pesantren. Tapi semenjak malam Ayah ketemu pocong itu, si Ayah ini jadi sensitif dan peka. Bahkan dia tuh bisa ngelihat hal-hal yang gak kelihatan. Oh. Terus dia juga kalau hafalan nih Muibi jadi cepet banget. Kalau biasanya dia setoran hafalan 3 lembar ke si Kiai, sekarang tuh si Ayah udah bisa setoran hafalan 7-8 lembar ke Kiai setiap harinya. Wow. Oh, berarti sebenarnya after dia ngelihat masuk makhluk halus itu ya, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya ya? Bener. Oh. Bener. Gue juga ngeliatnya kayak kalau misalkan lu dikasih tahu nih, ya udah nggak apa-apa, banyak makhluk di pesantren itu untuk ningkatin iman lu ya. Iya. Cuman agak ekstrim juga sih, iya gak sih? Ya lo jadi Iyalah.